Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif dari kelas 04 TPLP 015 ingin menyampaikan materi tentang praktikum jaringan komputer dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Pertemuan 2 pengkabelan. Pendahuluan. Salah satu jenis kabel yang digunakan untuk pengkabelan adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shield dan unshield. Shield adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshield tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan RJ11 atau RJ45. Pada twisted pair 10 BSD, network komputer disusun membentuk suatu pola star. Setiap PC mempunyai satu kabel twisted pair yang tersentral pada hub switch. Twisted pair umumnya lebih handal, reliable, dibandingkan dengan Kincock karena hub mempunyai kemampuan dan data error correction dan meningkatkan kecepatan transmisi. Saat ini ada beberapa grade atau kategori dari kabel twisted pair. Kategori 5 adalah yang paling reliable dan memiliki kompatibel yang tinggi dan yang paling disarankan, berjalan baik pada 10 Mbps dan fast Ethernet 100 Mbps. Kabel kategori 5 dapat dibuat straight through atau cross. Kabel straight through digunakan untuk menghubungkan komputer ke hub. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. Tapi sekarang hub atau switch sudah menggunakan teknologi yang canggih sehingga kabel tidak perlu di crossed. Panjang maksimum kabel twisted pair adalah 100 meter. Peralatan untuk praktikum terbagi menjadi 4. 1. Kabel UTP, tang crimping, konektor RJ45, LAN tester. Cek konfigurasi RJ45 berdasarkan IEEE. Berdasarkan gambar atas, pin 1 letak di sebelah kiri. Kegunaan pin adalah untuk mempermudah dalam mengkonfigurasi kabel UTP. Dekonfigurasi berdasarkan EIA atau TIA. Pemasangan kabel UTP mengikuti standar internasional, yaitu aturan EIA atau TIA 568A dan 568B seperti gambar di bawah ini. Keterangan pin 1 white atau green, pin 2 green, pin 3 white atau orange, pin 4 blue, pin 5 white atau blue, pin 6 orange, pin 7 white atau brown, pin 8 brown. Ada konfigurasi T568B. Ada keterangan pin 1 white or orange, pin 2 orange, pin 3 white or green, pin 4 blue, pin 5 white or blue, pin 6 green. Untuk pertemuan 3 yang materinya Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita buka dulu program paket tracernya dan ada lembar kerja, ada device atau peralatan atau hardware, subdevice pilihan-pilihan bagian-bagian dan device properties, ada toolbar, di atas ada toolbar, di bawahnya ada menu bar, di bawahnya lagi ada toolbar. Gambar atas merupakan tampilan workspec pada paket tracer. 3. Isi dari device atau peralatan jaringan. Ada A. Router. Fungsi dari router adalah menghubungkan sebuah network yang berbeda atau kelas yang berbeda. Subdevice router antara lain router 1841, router 2620XM, router 2621XM, router 2811, router generik PT, dan router generik PTMT. Ada B. Switch and hub. Switch akan dipakai untuk menghubungkan banyak komputer yang mempunyai port penyambungan. Ada switch 1950 Min24 yang sering digunakan, 2950T, 2960 dan lain. Connection. 1. Strike akan digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda, misal PC hub, PC switch, router, hub, router, atau switch. Cross digunakan untuk menghubungkan device-device yang sama, misal komputer-komputer, switch hub, switch, router, PC. 3. Untuk router PC yang digunakan kabel rollover. 4. Jika kesulitan menentukan harus menggunakan kabel straight atau crossover, maka gunakanlah bantuan kabel automatically ghost connection type. Kabel ini akan mengotomatiskan penggunaan kabel yang benar yang sesuai dengan kebutuhan. D. Device. Peralatan yang digunakan untuk menyambungkan sebuah jaringan adalah komputer. Peralatan yang sering digunakan adalah komputer, laptop, dan server. E. Wireless device. One emulation, custom made device and
user connection. Yang pertemuan keempat ada IP address. IP address merupakan bilangan binat 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik setiap 8 bitnya. Tiap bit ini disebut sebagai oktet. Untuk memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh sebuah titik. Yang B ada kelas-kelas IP address. Pembagian kelas-kelas IP address didasarkan pada dua hal, yaitu satu, network ID, bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer ini berbeda. 2. Host ID, bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan work server, router, dan semua host TCP atau IP lainnya dalam jaringan tersebut. Karakteristik, ada sebuah tabel yang berisikan karakteristik kelas B, kelas C. Karakteristik bit pertama ada 0, kelas B nya 10, kelas C nya 110. Panjang net ID 8 bit, yang B 16, yang C 24. Ada panjang host ID yang A-nya 24 bit, yang B 16, yang C 8 bit. Bit pertama 0 sampai 127, yang B 18 sampai 191, yang C 192 sampai 223. Ada jumlah kelas A 126, kelas A 0 dan 127 disadangkan. Itu adalah yang kelas B 116.384 kelas B, yang C 2097.152 kelas C. Jumlah IP 16777.214 IP address pada setiap kelas A. Untuk setiap kelas B 65532 IP address. Yang kelas C 254 IP address. Untuk subnet mask yang A 255000, yang B 255.255.000, yang C 255.255.255.0. Untuk yang C ada standar penulisan. IP address merupakan identifikasi setiap host pada jaringan komputer, artinya tidak boleh ada host lain yang terhubung ke internet memiliki atau menggunakan IP yang sama. Contoh IP address sebagai berikut: 01001000.100.111.1.111.1.000.00001. Apabila setiap bagian kita konversikan ke bilangan desimal, maka IP address di atas menjadi 68.129.255.1. Bentuk penulisan IP address di atas dikenal dengan notasi dotted decimal. Dalam praktiknya, IP address bentuk desimal ialah yang digunakan sebagai alamat host. Untuk yang D, IP address yang tidak boleh digunakan. 1. Alamat untuk host ID diperbolehkan mempunyai 0 atau nilai 1 dalam desimal bernilai 0 atau 255, karena nilai 0 dianggap sebagai alamat jaringannya sendiri dan dinilai 255 sebagai alamat broadcast atau multicast atau netmask. Contoh: alamat jaringan 10.00.000 172.168.168.110. Yang B, alamat broadcast 10.00.172.16.0.255. Yang 192.168.125. Alamat IP lain yaitu 127.x(-0-25) oleh aplikasi TCP/IP sebagai alamat loopback, yaitu paket yang ditransmisikan kembali diterima oleh buffer komputer itu sendiri tanpa ditransmisikan ke media jaringan sebagai alat untuk diagnostik dan pengecekan konfigurasi TCP IP. Untuk pertemuan 5, router. Untuk yang routering adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, sebagai alamat sehingga pengirim paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. Persetujuan. TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik berdasarkan pengiriman paket data. Routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung merupakan sebuah pengalaman yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis-jenis konfigurasi routing. Jenis konfigurasi routing dibedakan menjadi 3, yaitu minimal routing, merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Routing statik dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil.
Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu root. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan disk komputer. Untuk yang pertemuan 6 ada access point. Access point merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari pengguna atau user ke ISP Internet Service Provider atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringannya adalah milik sebuah perusahaan. Access point berfungsi mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Access point fungsinya sama dengan hub pada jaringan dengan menggunakan kabel. Access point biasanya dilengkapi dengan antena port RC45. Perbedaan dengan hub adalah jumlah komputer yang dapat tersambung ke dalam hub tergantung dari jumlah port tempat menghubungkan konektor kabel yang dimiliki oleh hub. Jika hub memiliki port 8, maka maksimal ada 8 komputer yang terhubung. Pada access point untuk mendukung koneksi diatur dari sistem yang ada dalam access point. Access point dapat mendukung 10 koneksi atau lebih. Pada jaringan nirkabel atau wireless menggunakan wireless LAN card ini bisa terpasang pada slot PCI komputer. Card ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Ada berbagai tipe wireless LAN card yang dapat dipakai, baik di dalam ruangan, dalam kemampuan jarak tertentu, hingga yang mempunyai jangkauan yang jauh. Wireless LAN card dengan kemampuan yang jauh biasanya dilengkapi dengan antena luar. Untuk pertemuan terakhir ada DNS, HTTP, dan FTP. Pengertian DNS atau bisa disebut domain dan sistem adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server. Selain juga dipakai untuk mengingat sama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP address. Pengertian HTTP Hyper Transfer Protocol adalah suatu protokol yang menggunakan World Wide Web. HTTP mengidentifikasikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web server sebagai perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP. Pengertian FTP. FTP File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi, bukan UDP. Dua hal yang penting dalam FTP yaitu FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan request dari FTP client. 2. FTP client adalah komponen yang merequest koneksi FTP server untuk tujuan tukar-menukar file setelah terhubung dengan FTP server. Maka klien dapat mendownload, mengupload, merename, mendelete sesuai dengan permissions yang diberikan oleh FTP server. Itu penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.